Ya oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Map semuanya, sobat Map semuanya, dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan semua rezekinya ya sedulur semuanya. Oke sedulur semuanya, di pagi hari ini ya, ini pakannya sudah habis dimakan semua ini sedulur ya. Memang lahap sekali ini makannya. Kita kasih makan rumput odot ini ya, dan alhamdulillah ini sudah habis ini ya. Nah seluruh semuanya, pada video kita kali ini saya ingin membahas salah satu atau salah tiga ini ya, ada tiga ilmu kuno atau ilmu jadul yang sampai saat ini masih relevan ya, masih relevan diterapkan di peternakan seluruh ya. Jadi ini adalah ilmu-ilmu dari mbah-mbah kita ini ya pada zaman dulu, dan ternyata masih relevan diterapkan di zaman sekarang. Oke, apa saja ilmu-ilmu kuno atau ilmu-ilmu jadul tersebut? Simak terus ya sedulur semuanya. Nah jadi sedulur ya, ada tiga ilmu yang akan saya bahas. Ini adalah ilmu-ilmu yang ibaratkan mbah-mbah kita itu sudah pernah membuat gitulah sedulur ya. Jadi kita hanya mewarisi dari ilmu-ilmu kuno tersebut. Nah yang pertama adalah minum dikasih garam sedulur ya. Air minum ditambahkan garam itu adalah ilmu dari mbah-mbah kita ya, ilmu kuno yang sampai saat ini masih relevan dipertahankan. Nah jadi fungsinya apa sedulur ya, kita menambahkan air garam, kita menambahkan garam pada air ya. Nah jadi fungsinya adalah untuk memenuhi kadar mineral dari kambing, dari domba-domba kita sedulur ya. Jadi apabila domba-domba kita kekurangan mineral, nanti bisa mengakibatkan yang namanya lumpuh sedulur ya. Jadi kalau kalian menemukan domba atau kambing yang tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba tidak bisa berdiri, kakinya lemas, nah itu bisa jadi karena kekurangan mineral sedulur ya. Nah jadi mbah-mbah kita dulu sudah mengantisipasi sedulur ya, mengantisipasi kekurangan mineral dengan menambahkan garam pada air minumnya. Jadi kalau zaman dulu mungkin belum ada yang namanya premix ya, belum ada namanya premix, belum ada yang namanya suntik magnesium dan lain-lain, dan akhirnya dicampurkan garam ke air minum, dan itu terbukti efektif sedulur ya, terbukti efektif. Dan memang sedulur ya, memang menambahkan garam di air minum itu dianjurkan di ilmu peternakan, yaitu fungsinya untuk memenuhi kebutuhan mineral sedulur. Kalau zaman sekarang, kalau kita tidak mau ribet ya membuat yang namanya mineral block, ini saya punya mineral block ini ya, ini sudah digrogoti, ini dijilati, dan masih banyak ini ya. Kita bisa menambahkan air garam ya, menambahkan garam pada air minum untuk ya mencukupi kebutuhan mineral sedulur ya. Kalau zaman sekarang itu sudah serba praktis sedulur ya, kita bisa membeli mineral block atau membeli suntik ya, suntik kalsium, suntik magnesium, itu sudah banyak dijual ya, atau memberikan premix. Nah itu adalah ilmu yang pertama ya seluruh semuanya, air garam ya. Air garam adalah ilmu kuno yang sampai saat ini masih relevan untuk dipertahankan seluruh. Nah ilmu kuno yang kedua adalah tidak ngarit di pagi hari seluruh ya. Kalau mbah-mbah kita itu rata-rata ngarit ya di siang hari atau di sore hari. Jarang ada orang ngarit itu di pagi hari sedulur. Kenapa seperti itu? Nah di samping mungkin ya dulu mbah-mbah kita ada kesibukan di pagi hari, ternyata ada teorinya sedulur. Kalau kita ngarit di pagi hari ya sekitar jam 7, jam 8, apalagi jam 6, itu rumput-rumputnya masih berembun sedulur ya, masih basah. Nah apabila kita kasihkan rumput yang masih basah ke ternak-ternak kita, itu berpotensi menimbulkan yang namanya grass tetani ya, atau tetanus rumput sedulur. Nah tetanus rumput ini sangat fatal ya, atau beresiko sedulur. Kalau misalkan ternak-ternak kita tiba-tiba setelah dikasihkan rumput yang masih basah, yang masih berembun, tiba-tiba kejang-kejang ya, kejang-kejang, akhirnya lumpuh ya, dan tidak bisa berdiri, kakinya kaku, badannya kaku. Nah itu indikasi terkena yang namanya grass tetani atau tetanus rumput sedulur. Nah tetanus rumput ini
memang faktor utamanya karena rumput yang masih basah sedulur ya. Jadi mbah-mbah kita dulu pun sudah mengantisipasi ya. Mungkin dulu orang-orang yang jadul itu belum tahu apa itu penyakit Gres tetani, tapi mereka itu sudah mengantisipasi. Jadi para leluhur kita ya, mbah-mbah kita itu kalau ngarit pasti ya, kalau tidak siang ya pasti sore hari, nunggu rumputnya kering sedulur ya, nunggu rumputnya kering dari yang namanya embun baru diarit. Nah mbah-mbah kita juga jarang ya ngarit itu di waktu hujan sedulur. Kalau waktu hujan itu rumputnya ya pasti basah, tidak mungkin diarit. Nah ini adalah salah satu ilmu ya, ilmu jadul yang sampai saat ini pun masih banyak diterapkan di peternak-peternak kita sedulur ya. Kalau saya melihat memang di daerah saya ini masih sangat jarang orang-orang itu ngarit di pagi hari, apalagi jam 6 itu sudah berangkat ngarit, itu saya belum pernah melihat. Pasti kebanyakan ya siang hari, sekitar jam 2, jam 1 atau sore biasanya itu jam 4 baru orang-orang pada berangkat ngarit. Kalau jam 10 itu pun ya sudah bisa untuk ngarit sedulur. Yang penting rumputnya itu sudah tidak basah, sudah tidak berembun ya, untuk menghindari yang namanya penyakit Gres tetani sedulur. Nah itu yang kedua ya, ilmu jadul yang kedua, ngarit itu pasti di sore hari atau siang hari. Nah ini yang ketiga, mungkin sedulur semuanya juga pernah mendengar ya ilmu ini. Jadi ilmu yang ketiga dari leluhur kita adalah jangan memberikan daun singkong pada sore hari, karena bisa menyebabkan kambing atau domba itu wuru ya. Kalau bahasa Jawanya itu wuru, kalau bahasa Indonesianya wuru itu ya keracunan lah, keracunan atau kejang-kejang. Nah ini saya ingat betul seluruh ya, dulu mbah saya itu dilarang ya, melarang saya untuk memberikan yang namanya daun singkong itu pada sore hari atau menjelang maghrib. Katanya yaitu menyebabkan kambingnya itu nanti wuru sedulur. Nah ternyata setelah saya belajar ya di peternakan dan memperhatikan, jadi orang-orang dulu itu ya memang ngaritnya itu di sore hari sedulur ya. Mbah-mbah saya dulu itu ngaritnya di sore hari. Nah kadang orang-orang ngarit itu kan membawa yang namanya daun singkong. Nah makanya mereka melarang kita memberikan daun singkong di sore hari, karena menurut ilmu peternakan seperti ini sedulur, kita dilarang memberikan daun singkong yang masih segar, yang baru diambil atau baru diarit sedulur, karena bisa menyebabkan yang namanya keracunan sedulur. Nah ternyata itu betul ya, itu mbah-mbah kita dulu sudah paham yang ilmu-ilmu seperti itu. Tapi mbah-mbah kita dulu belum bisa menjelaskan mengapa kita tidak boleh memberikan rumput di sore hari. Mereka bilangnya ya hanya bisa menyebabkan wuru seluruh ya. Padahal secara ilmu ya memang betul bisa menyebabkan yang namanya keracunan kalau daunnya itu masih segar. Nah orang-orang zaman dulu karena ngaritnya itu di sore hari, makanya melarang kita memberikan daun singkong di sore hari karena ya masih segar, makanya dilarang. Nah ini adalah ilmu yang menurut saya sedulur semuanya juga pernah mendengar ini ya. Jangan memberikan daun singkong di sore hari apalagi menjelang maghrib ya, katanya bisa menyebabkan wuru sedulur. Nah memang betul sedulur ya, kita dilarang memberikan daun singkong yang masih segar. Alangkah baiknya daun singkong tersebut dilayukan dulu 1 malam atau 1 hari untuk menghilangkan kadar sianidanya sedulur ya. Karena daun singkong itu mengandung yang namanya sianida. Bukan cuma daunnya saja lur, batangnya, kemudian kulitnya, buahnya, itu pun mengandung sianida. Maka dari itu kalau kita mau memberikan persingkongan ya, entah itu daun singkong, batangnya, kulitnya atau buahnya, alangkah lebih baiknya didiamkan dulu. Khusus untuk kulit buah singkongnya itu harus direndam dulu 1 malam ya, untuk menghilangkan yang namanya sianida. Kalau langsung diberikan takutnya ternaknya itu betul ya, betul wuru seluruh ya. Wuru kalau bahasa Indonesianya itu ya keracunan lah, kejang-kejang dan akhirnya mati mendadak. Nah itu sudah sering kejadian di daerah saya, yang namanya kambing wuru itu banyak ya, karena peternak itu kadang ngeyel seluruh ya. Sudah dibilang jangan memberikan daun singkong yang masih segar, tapi peternak itu masih ngeyel. Akhirnya habis ngarit
dapat daun singkong langsung diberikan tanpa dilayukan ya, alhasil berpotensi menyebabkan kambing keracunan sedulur. Nah ini memang betul sedulur ya, di ilmu peternakan, di ilmu pakan itu memang ada sedulur, dan itu memang sudah ada teorinya, dan peternak itu banyak yang masih ngeyel sedulur ya, bukan hanya daun singkong, daun-daun seperti leguminosa ya, gamal, gelirside ya, lirside, terus kemudian indigo vera, turi, lamtoro itu juga harus dilayukan sedulur ya. Nah itu sedulur ya, ilmu-ilmu yang merupakan ilmu jadul dari mbah-mbah kita yang sampai saat ini masih relevan untuk dipertahankan sedulur. Oke sedulur semuanya, mungkin seperti itu saja video kita kali ini, membahas tiga ilmu jadul, ilmu warisan dari leluhur kita tentang peternakan sedulur ya, yang masih relevan dipertahankan sampai zaman sekarang. Nah mungkin sedulur semuanya ada yang pernah mendengar atau ilmu-ilmu jadul lainnya, silahkan berkomentar sedulur ya. Saya ini menjelaskan hanya 3 saja karena takutnya kepanjangan videonya. Barangkali sedulur semuanya ada yang tahu lagi ilmu-ilmu jadul yang masih relevan di zaman sekarang, silahkan berikan komentar sedulur ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk sedulur Maef semuanya.